apa yang ada di kita. Jadi yang dihukum hanya anak-anak sendiri. Makanya saya katakan dulu, begitulah kemudian kita bergabung dengan AFC, bergabung dengan FIFA, bergabung dengan Interpol. Sabar, maka saya katakan, urusan bagian mafianya ke sini, urusan sepak bolanya di sini. Coach apalagi dan seterusnya. Karena itu yang saya putuskan baru adalah yang di dalam stadion. Baik. Di luar stadion kita tunggu, masih berjalan karena ini masih membutuhkan waktu yang cukup. Ada target waktu yang Anda tetapkan untuk membongkar ini, karena kalau tidak yang akan kita lihat adalah kasus demi kasus terjadi tapi tidak pernah dicari tahu, tidak pernah ada akar orang yang bertanggung jawab. Iya, berilah waktu yang cukup. Kapan itu? Berapa lama? Saya persilahkan kepada Anda. Anda minta berapa? Minta berapa teman-teman? Sekarang Bang Hinca. Bayangkan, KPK saja hanya untuk membongkar, Anda membutuhkan berapa orang dan harus menyadap. Oke? Oleh karena itu dibutuhkan. Karena itu saya menghargai Bung Rocky Puturai. Saya menghargai Bung Bambang Nurdiansyah. Yang dilakukan adalah 3R. Recognize, reject, and then report. Jika seorang pun diantara kita tidak mau report, Anda bagian dari kejahatan itu. Reportnya ke PSSI. Kepada siapa yang Anda trust. Misalnya ke Pak Menpora, Menpora ke kita. Baik. Sepanjang itu nanti football family, urusan kita. Urusan PSSI. Ya. Tetapi apakah PSSI masih dipercaya untuk menyelesaikan urusan itu? Saya serahkan kepada masyarakat. Saya sebagai Ketua Komdis, saya akan lakukan apa yang bisa saya lakukan. Tadi tengah kita Apung Widadi, aktivis Save Our Soccer. Mas Apung, Anda juga sempat melakukan investigasi. Saya ingin minta tanggapan Anda soal match fixing ini. Save Our Soccer memberikan ke Mata Najwa rekaman penyadapan yang terjadi. Kapan ini, Mas Apung? Sekitar bulan Mei. Ya, dugaan rencana match fixing di. Oke, kita putar. Ini eksklusif, hanya diputar di Mata Najwa. Oke, terima kasih. Kita dengarkan. Bincang sama saya tentang kamu mau bikin di sana ya, bisa diatur di sini, tapi bila kamu mau aturkan semua apa game semua, kasih tahu di siang sikit, jadi kita bisa aturkan semua ya. Depan, kiri, tengah, kiri, kanan, referee-nya ada ya? Tengah, kiri, kanan sudah ada semua. Ya, linesman-nya 2 sama referee-nya di tengah ada ya? Iya, bisa macam ini. Kalau macam ini, kalau tanggal 17 nggak bisa, nggak sempat. Kalau tanggal 17 kita turun, tanggal apa lagi ada game ya? 19. Jangan takut Botak, kamu mau uang, kita mau bikin uang, bisa diatur semua ya. Ya. Saya mau kerja, kamu juga mau kerja. Ya, kamu ingin dapat uang banyak. Jadi lebih mau nih, friend. Untuk tanggal 17 gimana ini? Tanggal 17 apa game? Apa nama tim? Saya tak mau tahu kecil apa gol, main apa tim. Saya cuma mau tahu apa tim aja. Persik Kediri lawan Barito. Pak, kamu nggak usah bilang saya apa mau bikin. Nanti sudah turun, sudah bicara betul-betul, sudah sembang betul-betul, baru kita bisa ngomong pasal duitnya. Mas Apung, tolong jelaskan ke kami apa Ya, itu? Liga di Indonesia tahun 2014 bulan Mei, tanggalnya tadi sudah disebutkan, klubnya dan sebagainya sudah disebutkan. Tetapi memang saya tidak menelusuri lebih lanjut karena saya berpikir seperti ini. Ketika saya berjuang untuk membongkar match fixing ini dan saya berjuang sendirian tanpa ada backingan ataupun kemudian jaminan dari aparat penegak hukum, PSSI ataupun dari pemerintah, saya justru akan berbalik, misalnya seperti yang Akmal katakan, bisa saja saya dilaporkan dan kemudian saya terlibat match fixing. Itu satu. Yang kedua, saya melihat bahwa penegakan hukum seperti PSIS lawan PSS, penegakan hukum di Indonesia ini kan khusus untuk sepak bola lemah. Memang ada kajian terkait dengan statuta dan kemudian undang-undang sistem keolahragaan nasional yang harusnya itu dikaji. Bagaimana, sejauh mana sih pemerintah bisa dikatakan intervensi terhadap masalah sepak bola gajah ini? Jadi apa konkretnya Anda ingin tidak hanya hukuman PSSI, tapi ada hukuman badan, ada kurungan, ada penjara, polisi terlibat? Pasti, iya. Tadi Bang Hinca mengatakan kita sudah dengan AFC dan Interpol, polisi bisa masuk dong untuk terlibat dalam kasus ini supaya cepat penyelesaiannya. Tapi saya ingin mengklarifikasi satu, bahwa sepak bola itu bukan hanya milik FIFA, tapi benar-benar milik masyarakat. Contohnya seperti apa? satu hal yang pasti bahwa
PSSI mendapat dana dari APBN, Bang. Pak Imam Nahrawi bisa sampaikan. APBN dari mana, Bang? Dari pajak rakyat Indonesia. PSSI milik rakyat dong. Sepak bola milik rakyat dong. Artinya, bukalah ruang partisipasi yang seluas-luasnya, Komdis, bagi masyarakat untuk memberikan masukan gitu. Anda merasa tidak pernah ada ruang itu diberikan? Belum mungkin ya, belum. Dan teman-teman ketika tadi mencibirhu, saya pikir itu adalah sebuah ekspresi yang mencerminkan itu gitu. Oke, kita kasih tepuk tangan Mas Apung Widadi, terima kasih. Silakan. Oke. Begini Bung Apung, kalau pendekatannya itu tentu Anda bisa katakan itu masyarakat. Saya mau katakan sepak bola itu, the rule of the game, cara bermain bola itu belong to FIFA, ya, supaya jelas dulu yang mana yang saya sebut tadi gitu. Nah, oleh karena itu semua kompetisi ada piramidanya sampai ke atas. Tapi kalau pendekatannya tadi ada uang rakyat, itu lebih pada pendekatan pada organisasi itu sebagai bagian dari masyarakat. Tapi kalau sepak bolanya itu jelas rule of the game-nya dan semuanya itu ada di FIFA-nya. Oke, saya mau tanya ke Menpora, sepak bola milik siapa Pak Menteri? Milik bangsa Indonesia. Saya ingin kembali fokus Mas Akmal. Hukuman kurungan badan. Ya. Bisakah kita belajar dari negara lain siapa yang sudah menerapkan sehingga Pak Menteri tidak ragu-ragu nih kalau misalnya nanti telepon Pak Kapolri itu diusut tuh mafia-mafianya. 1982 Italia terlibat kasus suap Paolo Rossi ketika itu. Ya kan? Kemudian pihak kepolisian dari Italia langsung bekerja. Itu 82. Setelah dikerja kemudian semua yang pengatur skor siapapun dia kemudian diberantas. Baik. Akhirnya kemudian apa prestasi yang didapat? Italia juara Piala Dunia. Vietnam 2005 Pak Menpora, saya liputan SEA Games. Vietnam itu terlibat pengaturan skor, padahal Vietnam main top loh. Dan dia itu runner up ketika itu. Tapi pengaturan skornya itu di penyisian grup. Dia menang 3-4 lawan Myanmar, tapi pengaturan skor. Pemerintah ikut terlibat di sana. 12 pemain Vietnam dihukum 12 tahun. 12 Kenapa? tahun? Terlibat pengaturan skor. 12 tahun penjara. 12 tahun penjara di sana. Itu Vietnam. Hasilnya apa? Kemudian setelah 2005, 2007 dia tampil sebagai satu-satunya negara Asia yang lolos ke putaran 8 besar Piala Asia. Kemudian selanjutnya 2008 juara Piala AFF. Kalau menurut saya sarannya saat ini adalah yang pertama yang harus dilakukan adalah Pak Hinca harus dikasih batasan untuk menyelesaikan kasus ini gitu kan. Kenapa harus dikasih batasan? Karena kalau nggak dikasih batasan, ia akan seperti ini aja. 2007 loh dari Pak Hinca jadi ketua Komdis, sampai sekarang kasusnya sama semuanya, tapi nggak ada satupun gitu kan. Artinya Singkat saja Mas Akmal. mumpung ada Pak Menpora gitu kan, saya ingin mengatakan Pak Menpora tolong bilang ke Pak Hinca dan pengurus PSSI gitu kan. Saya kasih waktu nih, gitu kan, sampai Kongres PSSI tanggal 4 Januari. Coba kasih unjuk ke saya siapa aja yang ngatur-ngatur skor di Indonesia. Kalau Pak Hinca nggak bisa, gitu kan, saya ambil alih semuanya, gitu kan. Pemerintah bekerjasama dengan polisi untuk memberantas ini semua. Baik, bagaimana? Siap menerima tantangan? Ya, saya kira kita beri kesempatan pada Pak Hinca untuk menyelesaikan tugasnya. Sampai kapan? Tadi dikasih batas waktu. Tapi beri kesempatan juga bagi Menpora dan pemerintah untuk melaksanakan tugas baru ini secepat mungkin. Kami akan melakukan upaya cepat dan kita akan berdiskusi dengan orang-orang yang punya integritas terhadap peningkatan prestasi sepak bola ini, dan saya kira kita juga akan bukan menyaingi. Ini sebagai faktor pendorong agar Pak Hinca lebih serius lagi menjadi tim investigasi, dan pemerintah juga akan bentuk tim itu. Akan membentuk tim investigasi. Ketika tadi ada usulan hukuman badan, polisi turun tangan, apakah Anda juga sependapat itu sudah waktunya dilakukan di Indonesia? Negara-negara lain berhasil? Kalau Vietnam kemudian dia berani untuk melakukan itu, dan saya kira hari ini kita menyaksikan peningkatan prestasi sepak bola di Vietnam luar biasa. Kenapa Indonesia tidak berani? Dan itu sudah terjadi semuanya. Kalau boleh Pak Hinca, saran saya, seandainya sepak bola Gajah kemarin di Sleman dan di Semarang itu kemudian kita melibatkan pihak kepolisian untuk membantu tugas Pak Hinca, saya kira akan terjadi percepatan. Tidak hanya kemudian sanksi, tapi juga sanksi kurungan, agar ada efek jerah, dan tentu ini sekalian kita libatkan. Dan tidak hanya kepada pemain, wasit dan yang lain-lain, tapi betul-betul gembongnya. Sampai ujung-ujungnya, bahkan siapa yang mayungi semuanya. Yes, Oke, saya sekaligus klarifikasi, sekaligus ngelapor sama Bung Apung ini. Bung Akmal, betul, kita luruskan dulu.
Komdis itu badan peradilannya. Yes. Kita dengarkan, kita kasih kesempatan. Tadi Pak Hinca sudah mendengarkan, sekarang kesempatan Pak Hinca. Saya setuju, sangat serius. Tadi Bung Apung juga saya serius. Kalau saya mau sampaikan di sini, ya, posisi investigasi yang sudah saya lakukan mulai dari Balikpapan, ya, merantau masuk langsung ke Bontang, itu mafianya sama dari yang Anda sebut tadi dari Malaysia. Dari Malaysia paling dekat ke PSMS Medan, oke, lewat di sana. Maka PSMS Medan juga terlibat waktu itu. Bontang juga sudah turun dan seterusnya. Investigasi benang merah ini kalau ditarik bahasanya sama seperti itu, sama semua. Waktu babak playoff yang kemarin 6 besar, yang 6 itu juga permainannya sama. Bahkan Bontang FC itu betul-betul menerima uang bulat itu di situ. Nah, pertanyaannya di mana polisinya? Kan begitu tadi. Kondisinya atau PSSI-nya batasnya pada football family-nya. Sedangkan kejahatannya pada korupsinya, pada suapnya adalah... Tapi apakah itu kemudian sudah dilaporkan oleh PSSI ke polisi? Iya. Jadi, sebentar. Oleh karena itu, hasil ini kita serahkan ke kepolisian. Oh, sudah diserahkan? Iya. Kepolisian nanti baru akan masuk mengejarnya pada isu suap dan pidananya. Pertanyaan saya mau saya ulang, Pak Hinca. Sudah dikasih ke polisi? Kami sudah berdiskusi. Sudah dikasih? Beda. Sebentar. Berdiskusi dan dikasih beda, Pak. Makanya akan saya jelaskan dulu. Investigasi itu berlangsung dengan baik supaya ditemukan siapa viktimnya. Oke. Jadi Anda nggak mungkin berkuar-kuar saja. Nah, silahkan begitu. Oke. Harus detail betul. Misalnya ya. Pertanyaannya sederhana. Ya. Sudah dikasih polisi. Kami sudah berdiskusi. Tunggu saja beberapa minggu yang akan datang. Saya akan ada sesuatu yang kita sampaikan. Jadi beberapa minggu yang akan datang baru akan disampaikan. Bukan materinya ya, materinya. Baru akan disampaikan. Ya. Jadi belum disampaikan? Belum, masih investigasi masih berjalan. Oke. Sekarang Bung Akmal dan Bung Apung misalnya ya menemukan temuan itu. Kalau kita semua adalah pencinta sepak bola, jangan simpan barang busuk itu. Anda juga berhak melaporkan ke polisi. Semua kita berhak melaporkan ke Menpora semua. Kalau kita cinta sepak bola, mari kita perangi. Begitu. Dan apakah PSSI akan betul-betul jadi yang terdepan memerangi itu dan bukan malah jadi bagian dari itu? Saya pastikan saya di depan. Saya akan tanya apakah dipercaya. Saya mau ke Mas Helmi. Mas Helmi, Anda juga Ketua Federasi Sepak Bola, Forum Diskusi Sepak Bola, supporter ya? Betul, Pak. Apakah kemudian Anda masih percaya dan bisa memberikan kesempatan ke PSSI? Tidak. 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 Tidak, Mbak. Tidak, Mbak Najwa. Sulit sekali bagi saya dan mungkin sebagian teman-teman harus percaya lagi kepada PSSI setelah apa yang banyak terjadi. Dan Pak Hinca selalu bicara manis A sampai Z, tetapi ya sampai dengan saat ini ya itu begitu-begitu aja, Mbak. Gitu. Baik. Jadi menurut saya lebih tertarik kepada Menpora kita yang baru. Pak Imam Nahrawi, pecinta sepak bola nasional, banyak berharap kepada Bapak. Ya, menteri-menteri Pak Jokowi yang lain sudah banyak yang bekerja. Menteri Susi sudah melawan mafia ikan. Menteri ESDM melawan mafia migas. Sekarang Bapak saatnya melawan mafia bola. Terima kasih, Bang. Hadir juga di saya ingin hadir juga di studio Mata Najwa Saroni Pitartaka. Saroni ini Anda inisiator petisi bekukan PSSI. Iya. Apa yang Anda inginkan? Kenapa Anda sampai ke dunia maya? Banyak tidak nih yang mendukung Anda bekukan PSSI? Sejauh ini baru 2.000 orang. Kenapa harus dibekukan? Karena pada dasarnya kami gerah ya. Maksudnya sepak bola kita gini-gini aja seperti kata Mas Helmi tadi. Dan saya garis bawahi, kami supporter sepak bola Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia tidak percaya lagi kepada federasi. Dan oleh karena itu kami sebagai warga negara juga memiliki hak untuk mengajukan usulan kepada pemerintah, dalam hal ini Menpora, untuk mengintervensi PSSI dalam hal ini untuk membenahi segala permasalahan sepak bola Indonesia. Karena menurut kami sepak bola gajah, timnas yang babak belur semuanya itu dari junior sampai senior itu cuma puncak gunung es dari semua masalah bola kita. Dan masalah ini struktural, Mbak. Jadi untuk membenahinya ya perlu strukturnya ditata lagi dari awal. Jadi persisnya Anda meminta kepada Menpora?
Petisinya itu Anda tujukan ke Pak Imam Nahrawi yang saat ini ada di Mata Najwa untuk membekukan PSSI. Itu untuk mengintervensi PSSI. Mengintervensi PSSI. Lanjut, saya harus kasih kesempatan Pak Hinca. Mungkin banyak yang belum tahu intervensi itu jadi akan seperti apa dari versi PSSI. Anda menolak intervensi itu karena bahwa kita marah kepada PSSI, kita benci pada PSSI. Petisi itu kita hormati sebagai bagian kita mencintai sepak bola. Tapi melakukan intervensi pemerintah jangan sampai tergoda. Karena itu berakibat yang nggak baik. Oleh karena itu saya mau mengatakan, Pak Menteri, jangan tergoda. Jangan tergoda. Anda anggap ini godaan? Iya. Jangan tergoda. Sebelum ke Pak Menteri, apakah tergoda? Silahkan Mas Akmal. Tadi jelas PSSI jangan tergoda Pak Menteri. Kalau Anda, kenapa harus tergoda menterinya? Sebaliknya, saya ingin mengatakan Pak Menteri harus menggoda FIFA. Karena? Saya ingin katakan begini, cobalah berkomunikasi Pak Menpora, memperkenalkan diri. Saya Menpora baru di Indonesia, kemudian saya prihatin dengan sepak bola yang gajah yang terjadi, pengaturan skor, suap dan sebagainya kepada FIFA nih ya. Gitu kan, pengaturan skor, suap dan sebagainya sampaikan ke FIFA, dan saya merasa prihatin, dan ini bukan saja memalukan Indonesia tapi juga memalukan AFC dan memalukan FIFA gitu kan. Oleh karena itu saya minta saran kepada FIFA, apa langkah yang harus pemerintah lakukan untuk menyelesaikan ini semua gitu. Saya cuma menantang Pak Menpora cuma satu, bola kita ini ibarat benang kusut gitu kan. Kalau mau diurai akan sangat panjang Pak. Kenapa? Udah kusut gitu kan. Nah, pilihan Pak Menpora cuma dua gitu kan, mengurai benang kusut atau membuang benang kusut mengganti dengan benang baru gitu kan. Tadi sebelum awal Mata Najwa, inisiator petisi yang akan diberikan ke Menpora meminta izin untuk membagikan petisinya ke di studio Mata Najwa, dan silakan saja bagi yang ingin menandatangani petisi itu, sama sekali tidak ada paksaan. Kalau kemudian Anda merasa setuju dengan argumennya, silahkan diisi. Kalau tidak, jangan diisi. Pak Menpora, apa tanggapan Anda? Apakah Anda tergoda, mau digoda, atau jauh-jauh dari godaan? Saya kira ini sebuah kegalauan, harapan dari sebuah komunitas sepak bola kita. Menurut saya yang penting adalah sekarang bagaimana semua kita yang ada ini harus menata niat. Ada kemauan kita untuk berbenah, ada kemauan kita untuk melakukan hal yang terbaik bagi bangsa. Baik, tadi saya ingin ke Saroni Pitor Takar. Ya, Anda karena sudah ada Menpora di sini, silakan kalau Anda mau menyerahkan petisinya secara langsung. Pak Imam, Anda mau menerima petisi ini? Silakan. Ya, karena sudah di depan saya, maka saya akan terima. Baik. Pak Menteri, butuh berapa lama Anda akan merespon petisi ini? Sesungguhnya kalau bicara kemauan dan niat, sebelum petisi muncul sudah ada niat dari saya. Kita bicara timetable, karena kalau tidak ada timetable dan kalau tidak didesak ada jangka waktu, rasanya ini Mata Najwa setiap tahun selalu mengangkat topik ini. Jangan sampai tahun depan kita juga masih bicara soal hal ini lagi. Saya paham bahwa ini saya kira menjadi desakan dari publik kita agar kita lakukan upaya lebih cepat. Tetapi yang pasti ingin saya sampaikan bahwa tidak semudah yang kita harapkan, karena pasti kita akan menghadapi banyak hal. Pak Hinca, closing statement dari Anda. Mudah-mudahan nggak diantarkan karena teman-teman Semarang kecewa karena tadi klubnya dihukum gitu ya. Tapi datang dari pikiran yang lurus, kita serahkan ke Pak Menteri karena nggak diserahkan ke kita gitu ya. Mudah-mudahan tidak tergoda. Mudah-mudahan tidak tergoda. Dan maafkan saya kalau saya harus ikut menandatangani petisi ini, Pak Hinca. Karena saya ikut menandatangani petisi bukukan PSSI. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Menpora, dan terima kasih Pak Hinca sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih kepada seluruh teman-teman. Selamat malam, sampai jumpa. Atas nama statuta FIFA, PSSI tak pernah mau terbuka. Dengan dalih intervensi itu dilarang, PSSI terus saja membangkang. Tidak ada pembaharuan yang signifikan. Persoalan justru selalu terulang. Kerusuhan, kematian, pengaturan, tunggakan, hingga kekalahan sudah menjadi kebiasaan. Liga Indonesia dibuat gegap gempita untuk menutupi persoalan yang sebenarnya. Timnas
dijadikan tontonan seperti sirkus. Tapi akuntabilitas sama sekali tak diurus. Politisasi masih terus terjadi, seakan timnas milik bosnya sendiri. PSSI sudah menjadi rezim yang tertutup, tak peduli prestasi semakin meredup. Sepak bola adalah olahraga rakyat, jangan segelintir saja yang merasakan nikmat. Jika masih bebal dengan desakan perubahan, negara tak bisa diam berpangku tangan. Karena negara memang punya kewenangan, sebab kita sudah rindu kejujuran dan kemenangan.